Berarti ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, ya Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, bukan, tapi lembar ijazah asli. Itu aja orang ini. Sama lembar sama buku skripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti persilakan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman. Kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Cuma itu tadi. Ini saya sudah juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya kita melihat dari kasusnya di UI. Mbah Lila Hadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor, tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah. Kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor. Itu orang
luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Ya, pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional. Atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng, di daerah Rembang dan Pati, ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya, ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula izin tambang. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video yang dimana tentang JKW yang belum kelar selama 2 tahun atau lebih, kurang lebih lah. Nah, JKW dan rektor berakhir dinanti Bui, sekretaris UGM didatangi tim RRT, serahkan data palsu, minta maaf. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat? Nah, di sini berapapun bukti dan saksi, JKW akan terpatahkan oleh RRT. Maju terus RRT, rakyat mendukung. Nah, bukannya hanya saksi kalau benar palsu ijazahnya Jokowi, semua termul-termulnya kalau perlu dipenjara. Nah, peneliti berhak menelanjangi dokumen publik Jokowi sebagai pejabat publik. Nah, tangkap adili, Jokowi maksulkan Gibran, Fufufafa. Nah, kalau ijazahnya terbukti palsu, saksi yang melindungi ijazah palsu harus dihukum juga. Nah, Jokowi dan rektor UGM wajib dijebloskan ke penjara bikin gaduh dengan ijazah palsu Jokowi. Nah, kemudian dimukus setebal apapun, kalau emang dibusuk lama-lama juga dicium dan ketahuan. Nah, tangkap Jokowi dan adili kalau terbukti palsu, penjarakan karena bikin gaduh negara Indonesia. Nah, betapa rendahnya martabatnya para pejabat UGM yang melindungi Jokowi yang sudah jelas dan nyata tidak punya ijazah asli. Nah, soal ijazah JKW, 1. Pernyataan rektor UGM Ova Amelia ternyata hanya pernyataan palsu atau bohong. Pada Agustus tahun 2025 menyatakan JKW lulus 5 November tahun 1985. Di wisuda 19 November tahun 1985. 20 November tahun Oktober atau 1985. 2. Pernyataan rektor itu jelas salah, karena jika lulus 5 November tahun 1985 tidak mungkin diwisuda tanggal 19 November 1985. Paling tidak 1 atau per 3 bulan menunggu wisudanya. Nah, jika lulus tanggal 23 Oktober tahun 1985 juga lebih ngawur lagi, karena tanggal ijazahnya 5 November tahun 1985. Ngomong-ngomongnya pun sudah kesalahan fatal, stres akibat dipaksa bela Jokowi. Kalau gak boleh diancam dipaksa bela Jokowi, kalau gak bela diancam masuk penjara karena kasus Rp 29 miliar. Nah, tangkap Ova selama ini membohongi rakyat Indonesia karena berbohong demi melindungi Jokowi. Nah, semoga Jokowi dan rektor UGM secepatnya masuk bui. Nah, barang busuk makin disembunyikan makin berbau. RT maju terus, pembela kebenaran. Nah, pejabat pemegang amanah dia berbohong, wajib dipenjarakan demi rakyat Indonesia. Nah, kita udah tahu sebagai masyarakat tentang masalah si Pak Jokowi ini. Kita udah nunggu-nunggu selama 2 tahun lebih atau kurang lebih lah. Nah, pada dia tahun atau 2 periode dia udah memegang atau memimpin NKRI yang kita cintai ini. Nah, dia memprofikasi seluruh rakyat. Nah, level terendah sebuah lembaga pendidikan berserangnya para pembohong di sana. Nah, ayo rakyat Indonesia, kita dukung para pejuang kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Nah, yang selalu melindungi ijazah palsu Jokowi dan selalu membelanya harus ditangkap semuanya. Kirim ke Nusa Kambangan. Wah, agar rakyat puas dengan
para penegak hukum kalau Kapolri itu tidak bisa diharapkan untuk bisa mengakar hukum yang benar. Nah, Ova dan Wening harus diseret ke pengadilan karena berbohong dan melindungi Jokowi atas kepalsuan ijazahnya. Nah, lanjut terus, RRT tumbangkan termul harus nyuksep. Pak RRT terus bersemangat berantas bajingan-bajingan menghajar negara. Sri Mulyono sekarang dan kelompok-kelompoknya, Pak RRT saat terus mendukung Anda. Penjarakan Joko Widodo dan termul termasuk pihak UGM yang berbohong tentang ijazah Jokowi. Nah, gila ini 11-12 of Lamper. Kok bisa runtun ini ya? Kalau terbukti palsu, penjarakan semua manusia yang mendukung kepalsuan. Kalau memang ijazah si Maul asli, tak mungkin kasus ini berjilid-jilid. Benar juga, rektor, wakil rektor dan semua staf yang membantu dalam kejahatan dokumen. Ijazah palsu Jokowi wajib dihukum, dipenjarakan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian agar menjadi pembelajaran untuk yang orang lain dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sekelas UGM kerjanya kayak universitas yang baru buka. Tidak ada yang harus dipenjarakan. Tunjukkan ke publik kecuali ijazahnya palsu. Nah, kita udah tahu kenapa harus begitu ruwet kalau ijazah sarjana Jokowi asli. Tunjukkan saja dan serahkan untuk diteliti. Nah, logikanya kalau ijazah Jokowi asli nggak bertele-tele seperti ini prosesnya. Kita nunggu selama 2 tahun lebih masalah ijazah Jokowi ini dan Gibran yang baru viral-viral ini. Nah, kalau terbukti bersalah saksi-saksi yang mendukung harus dihukum. Udah benar tuh. Nah, ini bukan AI, ini asli berita. Hai para termul. Terus bongkar semua yang ikut menutupi kebohongan dan adili seberat-beratnya. Nah, semoga mantan presiden dan rektor UGM segera tinggal di hotel produser. Wah, mungkinkah ini akhir dari suatu petualangan geng Solo? Nah, maju terus RRT, jangan kendor. Kebohongan akan kalah dengan kebenaran. Nah, si UGM ini merusak dunia pendidikan, merusak dunia hukum, merusak undang-undang dasar, merusak sumber daya alam, layak dapat hukuman penjara 1.000 tahun. Nah, di sini kita tahu Bravo RRT sehat selalu demi kebenaran di bumi di Indonesia ini. Pihak UGM tidak jujur, harusnya ngaku saja bahwa ijazah yang diterbuktikan UGM adalah melalui proses yang tidak benar. RTCS penjuang kebenaran banyak jalan dengan yang maha kuasa. Termul sadarlah semua orang akan mati. Nah, hancur segalanya oleh keluarga pembohong. Jokowi endingnya kalau nggak dipenjara ya dinempelkan. Makarlah pasti terus pembela yang benar. Nah, di samping Mulyono dan Bu Rektor termasuk para saksi yang mengaku teman kuliah Mulyono karena mereka memberi keterangan palsu dan pembohongan. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan. Rektor UGM dan Jokowi wajib dijebloskan ke penjara seumur hidup dikarenakan sudah bersengkokol melindungi ijazah palsu. Jokowi hal ini sangat merusak sistem dikarenakan hati-hati presiden sudah tahu ijazah palsu bila diputus ijazah asli penjara tempat terakhir dan harta akan diaudit. Nah, presiden udah tahu ijazah palsu hanya menunggu kejujuran hakim bila diputus kan asli akan masuk bui atau dan dipecat. Nah, demi keadilan tak boleh ada yang kebal hukum. Nah, selama ini kita bersihkan elit dan dari pembohong dan penipu. Itu mendapat rakyat sebagai pemilik kedaulatan negeri ini. Nah, kemudian hanya satu langkah saja tunjukkan ijazah Jokowi yang disimpan. Semua selesai. Bongkar terus kebohongan ijazahnya. Nah, seharusnya UGM dari awal ambil ijazah si Jokowi dan periksa di laboratorium forensik untuk melihat dengan jelas keaslian, bukan memberikan pernyataan asli dan lulus pada tahun 1985. Ternyata dokumennya
bodong semua. Nah, Ibu Rektor jangan ikut-ikutan jadi pembohong. Yang benar pasti dilindungi Allah SWT. Nah, kami atas nama rakyat banyak terima kasih sama RRT yang telah menyelamatkan dari kebenaran di negeri ini, yang sangat gagah berani melawan resmi Jokowi. Nah, baik teman-teman, kita tunggu berita selanjutnya atau sebuah video selanjutnya. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.